Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وباسم
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, kita ada di hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, dan insyaallah pekan depan kita sudah masuk di bulan Muharram, tahun baru dalam penanggalan Islam. Setiap masyarakat atau budaya memerlukan penanda. Salah satu penandanya adalah penanggalan. Dan ketika Khalifah Umar menetapkan penanggalan Islam, titik nolnya adalah peristiwa hijrah, bukan sesuatu yang tanpa dasar tentu saja. Dalam sejarah Rasulullah SAW ada beberapa peristiwa yang sangat besar, meskipun kalau dikatakan keseluruhan peristiwa kenabian adalah peristiwa besar. Tapi beberapa peristiwa memiliki bobot yang boleh dikatakan lebih menarik. Sebut saja Isra Mi'raj. Perjalanan spektakuler Makkah, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Atau ada juga peristiwa turunnya wahyu pertama yang memberikan landasan perspektif kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya, bahwa dalam hidup kita harus memiliki kemampuan untuk membaca, dan membaca adalah cikal bakal dari pengembangan sains dan teknologi. Ada pula peristiwa wahyu terakhir yang bersamaan dengan haji. Tapi mengapa kemudian hijrah menjadi pilihan? Dan hemat khatib tentu saja ini adalah pilihan yang sangat luar biasa. Sebagaimana biasanya Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat visioner. Dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah itu tidak satu kali. Kita tahu ada hijrah ke Taif yang gagal. Rasul kembali dari Taif dilempari berdarah-darah sampai malaikat menawarkan agar orang Taif dihancurkan. Kalau kita ke Taif, kita akan melihat bagaimana gunung-gunung batu yang sangat tinggi. Hanya sekitar 70 km dari kota Mekah, tempat yang sangat sejuk bahkan di musim panas. Ketika kepada Nabi ditawarkan untuk membalas orang-orang Taif yang tidak mau diajak kerjasama itu dengan lemparan gunung, Nabi menjawab bahwa tidak perlu. Mereka belum paham. Nabi malah mengangkat tangannya dan berdoa, semoga dari sulbi orang-orang Taif lahir pahlawan-pahlawan Islam. Peristiwa gagal hijrah ke Taif memunculkan salah satu akhlak Nabi, yaitu tidak gampang putus asa, tidak mudah marah, dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Hijrah yang kedua adalah hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Berhasil. Indikator keberhasilannya adalah mereka yang hijrah ke sana dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib diterima dengan baik oleh Raja Habsyah, penganut Nasrani yang taat. Bahkan ketika di depan forum Ja'far diminta untuk menyampaikan argumen agama seperti apa yang Anda bawa, yang Nabi Anda bawa, dan bagaimana pendapat agamamu tentang Isa putra Maryam. Qadarullah sebelum hijrah itu turun surat Maryam, dan kemudian Ja'far membacakannya dengan fasih. Para pendeta yang ada di sekitar Raja Habsyah terisak-isak mendengarkan kisah Maryam di dalam Al-Quran.
Dan sang raja kemudian bertanya, kesimpulannya apa wahai Ja'far? Ja'far menjawab, maka dalam pandangan Islam, Isa putra Maryam adalah roh Tuhan yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, dan Isa adalah seorang nabi. Maka kemudian Raja Habsah berkata, saksikanlah, pendapatmu dengan aku tidak berbeda walaupun sejengkal. Maka saksikanlah, kata Raja Habsah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Isa putra Maryam adalah roh Tuhan yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, dan ia seorang nabi. Dan ketahuilah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika Nabi di Madinah sesudah hijrah mendengar Raja Habsah wafat, Nabi mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib, karena Raja Habsah sampai meninggal menyembunyikan keislamannya. Hijrah yang ke Habsah berhasil. Nabi telah mendapat profiling tentang siapa Raja Habsah, bagaimana situasi di Habsah. Dan yang dikirim ke Habsah itu bukan orang-orang yang dari golongan rakyat jelata. Pada saat itu yang tertindas adalah Bilal dan kawan-kawan, para budak belian. Tapi yang dikirim ke Habsah bukan dari kalangan budak, dari kalangan bangsawan. Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan adalah sekelompok orang yang memiliki ketampanan dan kecantikan alamiah. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan berbicara yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, dan kemampuan menyampaikan dengan baik. Jadi Ja'far dan kawan-kawan itu semacam brand ambassador bagi Islam pada saat itu. Dikirim oleh Nabi sebagai duta-duta Islam ke Habsah. Maka rajanya dan para pendetanya pun terpesona kepada Islam yang disampaikan dan dibawakan oleh Ja'far dan kawan-kawan. Orangnya rupawan secara alamiah, berbicaranya santun, pembicaraannya bergizi, berbobot. Maka Raja Habsah pun tunduk hatinya dan dia menyatakan keislamannya, berhasil. Maka hijrah yang mana yang dijadikan titik tolak perhitungan tahun Islam adalah hijrah dari Mekah ke Madinah yang keberhasilannya mengubah dunia. Komunitas yang asalnya tidak diperhitungkan kemudian menjadi satu komunitas yang mewujud jadi negara. Masyarakat madani, civil society itu merujuk kepada pengertian masyarakat di kota Madinah yang didirikan, yang dibina, dikembangkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hijrah itu berhasil? Inilah yang barangkali bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Kita tidak ingin gagal dalam hidup, kita ingin berhasil. Maka kita meniru keberhasilan Rasulullah SAW, seolah-olah Umar ingin menyampaikan, kalau ingin berhasil dalam hidup, kalau kaum muslimin harus ingin berhasil dalam menjalankan misi-misinya, tirulah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, ada dua peristiwa, yaitu Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah 2. Orang-orang Madinah sedang dalam kekosongan kepemimpinan. Mereka bertanya-tanya, siapa yang pantas menjadi pemimpin Madinah? Di dalam kota Madinah terjadi pertengkaran. Kaum Aus, Hajraj berbeda pendapat. Ada Yahudi yang menggosok kiri, gosok kanan. Supaya bertengkar terus Aus dan Hajraj. Maka kemudian mereka mencari tahu siapa yang kira-kira bisa menjadi pemimpin alternatif. Terdengar bahwa pemimpin kota Mekah yang bernama Muhammad adalah seorang yang memiliki karakter yang unggul. Kemudian diteliti, ternyata Muhammad itu ayahnya orang Mekah, ibunya orang Madinah. Bahkan kakeknya Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim dan Salwa. Hashim pemimpin Mekah, Salwa kepala suku di Madinah. Jadi kata orang Madinah, ada darah Madinah pada diri Muhammad yang sedang menjadi tokoh di Mekah sebagai tokoh alternatif. Maka datanglah orang-orang Aus dan Hajraj pada satu musim haji, di mana pada saat musim haji semua boleh datang, semua boleh menyampaikan pendapat-pendapatnya. Mereka pun tidak terlalu terbuka. Di satu tempat di Bukit Aqabah, mereka pun kemudian berkenalan, bersilaturahmi, kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa Madinah sepakat untuk menerima kedatangan Muhammad. Madinah menerima keislaman, Madinah menerima Islam, dan orang-orang Madinah akan masuk ke dalam agama Muhammad dan mempersilahkan Muhammad untuk datang ke Madinah menjadi pemimpin masyarakat Madinah dan menjadikan Islam sebagai agama orang-orang Madinah.
Aqabah 1 sudah, Aqabah 2 sudah, tapi perintah hijrah belum turun. Namun Rasul sudah mulai mengutus para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak dalam rombongan besar, 1-2 berangkat. Banyak rumah-rumah di Mekah sudah kosong dan orang-orang Mekah tahu. Mereka tahu persis bahwa sebagian orang Mekah sudah pindah ke Madinah. Dan mereka kemudian mengambil keputusan untuk mencegah Muhammad hijrah ke Madinah. Satu-satunya cara dalam sebuah rapat di Darun Nadwah yang dihadiri iblis yang menwujud jadi manusia, diputuskan bahwa untuk menghentikan Muhammad tidak ada cara lain kecuali Muhammad harus dibunuh. Rapat itu dibocorkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Allah pun memerintahkan Muhammad hijrah. Rasul pun kemudian mengajak Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah dan kemudian mereka pun memulai prosesi hijrah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hijrah ini berhasil, sukses. Madinah dibentuk masyarakat yang pada akhirnya orang Mekah mengakui eksistensi masyarakat Madinah. Ada peristiwa Hudaybiyah, di mana Nabi ketika berumroh pertama kali sesudah sekian tahun meninggalkan Mekah, sudah melalui perang Badar, sudah melalui perang Uhud, rindu kepada tanah air, datang untuk berumroh, tapi diusir, ditolak, lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah seperti kalah. Padahal itulah tanda-tanda kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Telah datang bagimu kemenangan yang nyata. Ketika orang-orang Quraisy membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad, pada saat itu posisi Mekah dan Madinah jadi setara sebagai dua komunitas yang memiliki kesetaraan. Muhammad bukan lagi sekelompok orang yang dianggap melarikan diri, tapi mereka dianggap sebagai komunitas yang memiliki hak. Dan kemudian Nabi bisa berumroh, bahkan kemudian melakukan ekspedisi penaklukan Mekah, Futuh Makkah. Kalau kita bertanya-tanya apa yang menyebabkan hijrah Nabi berhasil, rahasianya pertama adalah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semua amal tergantung niat. Terkenal sekali hadis innamal a'malu binniat, seorang laki-laki yang hijrah karena ada perempuan yang ikut hijrah dan dia ingin menikahinya. Kata Nabi, orang itu bekerja sesuai, mendapatkan pahala sesuai niat. Kalau dia hijrah untuk perempuan, dia mendapat perempuan itu. Maka mari kita luruskan niat. Bapak-bapak yang mencari nafkah, luruskan semuanya lillahi ta'ala. Semoga nafkah yang didapatlah nafkah yang halal. Yang kita besarkan anak-anak kita dari rezeki yang halal. Kemudian anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tinggalkan keluarga kita dengan harta yang halal. Istri kita istri yang soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia. Kita pulang ke rumah dalam keadaan penuh kebahagiaan. Rumah yang dibangun di atas harta yang halal. Rumah yang dirindukan dimanapun kita meninggalkannya. Kita luruskan niat mencari nafkah bukan sekadar mencari uang. Tapi mencari uang yang halal. Mencari rezeki yang halal. Yang kedua, dalam peristiwa hijrah yang berhasil itu, nampak bahwa keunggulannya, keberhasilannya pada faktor SDM yang unggul. Nabi memilih Abu Bakar Siddiq. Bukan Umar bin Khattab. Umar bukan tidak unggul tapi tidak cocok. The right man on the right place. Umar itu pejuang, petarung, prajurit sejati. Yang ketika hijrah Umar itu tidak sembunyi-sembunyi. Umar bertawaf sambil bawa pedang. Dan Umar berkata, wahai orang Quraisy, siapa yang ingin mencegat Umar besok mau hijrah. Siapapun yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, cegat. Besok Umar mau hijrah. Bukan tipe seperti itu yang dipilih untuk menemani Rasulullah. Tapi tipe Abu Bakar. Orang yang sangat terpandang, senior, dan memiliki ketenangan yang luar biasa. SDM yang unggul, itulah yang akan membuat satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa akan menjadi bangsa yang berhasil. Kalau SDM-nya tidak unggul, kita tidak hanya mimpi saja meraih Indonesia emas. Meraih keberhasilan. Perkecil ke rumah kita masing-masing. 10 tahun yang lalu Khatib menyampaikan di banyak forum parenting di Bandung dan di beberapa kota. Keluarga-keluarga muslim harus punya standar minimal anak-anaknya S2 di luar negeri. Ada dana LPDP yang sudah 130 triliun. Dana LPDP itu dana lembaga
LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, uangnya sudah 130 triliun. Untuk siapa? Untuk anak-anak Indonesia yang mau S2, mau S3, mau di dalam ataupun di luar negeri. Kalau anak-anak kaum keluarga muslim minimal S2 di luar negeri. Di tengah-tengah kita ada seorang doktor, ahli teknologi. Kepada beliau kita bisa bertanya bagaimana mendorong agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari orang asing untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Sumber daya yang berkualitas harus hadir di rumah keluarga-keluarga muslim. Tentu mereka harus juga beriman dan bertakwa. Tentu mereka juga ahli ibadah. Tentu mereka juga memahami Al-Quran. Tapi standar pendidikannya dinaikin. Minimal S2. Kalau bisa di luar negeri. Dari mana dananya? Salah satunya dari dana LPDP. Ada 130 triliun. Setiap tahun 5.000 anak disekolahkan juga tidak habis-habis itu uang. SDM yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang unggul. Ketika hijrah Nabi dipilihkan unta terbaik oleh Abu Bakar, Quswa. Seharga 800 dirham. Abu Bakar memilih unta yang lain seharga 500 dirham. Bukan unta yang murah. Karena perjalanan Makkah Madinah 400 atau 500 km itu harus ditempuh dengan kendaraan yang baik. Bagaimana kita bisa sampai pada tujuan kita kalau infrastruktur yang kita miliki tidak memadai? Maka sarana dan prasarana yang kita miliki haruslah unggul. SDM-nya unggul, sarananya luar biasa, dan dilakukan dengan perencanaan terbaik, dengan mampu membaca situasi dan kondisi. Nabi membaca suasana Madinah, Nabi memahami orang-orang Mekah, tapi yang paling utama adalah diniatkan semata-mata karena Allah. Dan sesudah itu turunlah pertolongan Allah. Maka kalimat wala haula wala quwata illa billah itu kita sampaikan sesudah kita menyusun rencana dengan baik, menyiapkan SDM terbaik, menyiapkan sarana-sarana terbaik untuk keluarga kita di masa depan yang lebih baik, untuk umat Islam bangsa Indonesia yang lebih baik. Baru setelah itu kita berkata, kita berserah diri kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, pikiran dan diri kita untuk bermunajat, memohon kepada Allah di hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Semoga Allah bukakan bagi kita kebaikan demi kebaikan di tahun yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuhafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, mampukanlah kami untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat-Mu di pagi dan petang, berzikir menyebut-nyebut nama-Mu, dan semoga dengan ingatan kami kepadamu, dengan zikir-zikir kami kepadamu, hati kami menjadi tenang. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Semoga dengan bersyukurnya kami kepadamu, kami akan merasakan dan menemukan kebahagiaan. Dan Engkau tambahkan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami berlipat-lipat, berlipat-lipat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, tolonglah kami untuk menjadi hamba yang mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Muliakan orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang bisa menjadi kunci surga bagi kami. Dan sayangi orang tua kami yang telah tiada. Muliakan mereka di alam barzah. Lapangkan kuburnya, ya Allah, dan ampuni dosa-dosanya. Kelak masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami, jadikanlah ya Allah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami adalah menjadi orang-orang yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah keturunan kami menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh,
Berikan kepada mereka kemampuan untuk memahami dunia. Jadikanlah mereka ahli ilmu, jadikanlah mereka ahli amal, jadikanlah mereka ahli ibadah. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Bukakan jalan kebaikan bagi anak-anak kami di kehidupan mereka yang tidak semakin mudah, di zaman yang tidak semakin mudah, di zaman yang semakin hari semakin keras, di zaman yang persaingannya semakin hari semakin hebat. Ya Rabb, Engkau maha memudahkan, Engkau maha membukakan jalan, Engkau maha memberi rezeki. Berikan rezeki yang terbaik bagi anak-anak kami. Berikan kepada mereka kemudahan untuk menuntut ilmu. Mudahkan mereka dalam mencari nafkah. Mudahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang Kau muliakan dengan kemuliaan amal dan akhlak mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga dengan ilmu itu kami bisa memahami tanda-tanda yang Kau kirimkan kepada kami. Ya Rabbana, berikan kepada kami rezeki yang penuh dengan keberkahan. Mudahkan para pencari rezeki ini ya Allah. Mudahkan para pencari rezeki ini ya Allah. Bukakan jalan-jalan rezekinya ya Allah, sehingga Engkau berikan kepada kami yang mencari rezeki, yang mengais-ngais rezeki ini, rezeki yang halal penuh dengan keberkahan, rezeki yang mencukupi kebutuhan kami, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk menjadi hamba yang pandai beramal dengan amal soleh yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.